Rata-rata tentara Rusia yang dikirim ke garis depan tahun 2026 kini hanya bertahan hidup beberapa menit. Umur harapan hidupnya tidak diukur dalam hitungan hari, bahkan bukan jam, melainkan hanya dalam hitungan menit. Pikirkan tentang itu. Semua ini berkat inovasi drone Ukraina. Dan inovasi yang sama juga menjadi alasan mengapa sekarang para blogger perang Rusia secara terbuka memperingatkan bahwa invasi Ukraina ke Crimea mungkin hanya tinggal beberapa minggu lagi. Di video ini saya akan membagikan 5 cerita yang semuanya terhubung pada satu angka. Ketakutan tumbuh di komunitas blogger perang Rusia bahwa Ukraina tengah menyiapkan serangan balasan besar ke Crimea. Pidato publik Vladimir Putin kemarin mengklaim pasukan Rusia maju di garis depan, meski tak ada yang mempercayai, bahkan propagandisnya sendiri. Dan krisis bahan bakar yang semakin parah, hingga orang Rusia sekarang secara terbuka mencari di Google cara menyedot bensin. Nama saya Sam, Anda sedang menonton Business Basics, dan mari kita mulai dengan berita terbesar dari semuanya. Mari kita mulai dengan cerita yang tidak bisa berhenti dibicarakan oleh para blogger perang Rusia. Sekitar seminggu lalu, pasukan pertahanan Ukraina mengonfirmasi Rusia bersiap mengerahkan hampir 2 lusin kapal dari armada Dnipro di Laut Hitam, secara khusus untuk memburu dan menghancurkan kapal tak berawak Ukraina dan unit pengintai di sekitar Crimea. Rusia yakin Ukraina akan mendaratkan pasukan di semenanjung itu dan sedang bersiap mempertahankan diri dari operasi amfibi. Menurut juru bicara Angkatan Laut Ukraina, pengerahan Rusia merupakan respons terhadap aktivitas pengintaian Ukraina di zona pesisir Crimea. Rusia melihat pasukan pengintai Ukraina di perairan dan mereka panik karena mereka tahu sesuatu akan terjadi. Lalu cerita ini menjadi perhatian utama ketika salah satu blogger perang terbesar kemarin baru saja mengonfirmasi bahwa serangan balasan Ukraina bisa saja hanya tinggal beberapa minggu lagi. Lihat laporan ini. Ini adalah Igor Girkin, mantan jenderal Rusia yang sebenarnya membantu merancang invasi awal tahun 2014 ke Ukraina Timur dan tentu saja aneksasi Crimea itu sendiri. Orang ini benar-benar jahat. Dia menembak jatuh pesawat sipil karena mengira itu pesawat Ukraina dan tidak menganggap warga Ukraina sebagai manusia. Dia ingin melenyapkan mereka. Tapi saat ini, dia sebenarnya sedang duduk di penjara Rusia karena dia terlalu terbuka mengkritik Kremlin. Dia menentang cara Putin menjalankan perang ini. Dia ingin meningkatkan perang ini ke tingkat yang sama sekali berbeda. Bahkan Putin pun tidak setuju dengan itu. Sekarang dia menulis di Twitter dari penjara, menyebut kegagalan Putin bisa membuat Rusia kehilangan Crimea. Lihat ini. Gurkin memperingatkan serangan drone Ukraina menciptakan peluang serangan langsung ke Crimea dengan memecah pasukan Rusia di selatan Ukraina menjadi unit-unit terisolasi dan bermanuver terbatas karena kekurangan bahan bakar. Ini isi pesan terbarunya. Pada prinsipnya, situasinya masih berkembang secara ketat sesuai dengan kerangka rencana strategis musuh. Pasukan kita melemahkan diri dengan serangan di wilayah sekunder. Pada saat yang sama, Angkatan Bersenjata Ukraina telah mulai melaksanakan rencana yang telah lama dipersiapkan untuk memperoleh superioritas udara dan menimbulkan kerusakan pada target-target strategis jauh di dalam wilayah Rusia. Rencana mereka tidak gagal, tetapi benar-benar berhasil. Dan sekarang musuh, yaitu Ukraina, memiliki kesempatan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka bisa mencoba operasi ofensif besar dengan, jika tidak penuh, setidaknya sebagian superioritas udara. Namun ini tidak terjadi di semua tempat. Rusia mungkin bisa menyelesaikan masalah ini seiring waktu. Inilah sebabnya Gorkin menyimpulkan dengan mengatakan bahwa musuh kemungkinan memiliki beberapa minggu untuk melakukan operasi ofensif aktifnya sendiri di dalam Crimea. Tentu saja jika mereka memiliki pasukan dan sumber daya untuk melakukannya. Sekarang berbicara tentang serangan balasan, serangan ke Crimea mungkin akan terjadi di masa depan. Tetapi itu tidak berarti Ukraina tidak maju di garis depan saat ini. Lihatlah laporan dari sesama YouTuber Preston Stewart. Sumber-sumber Rusia sendiri sekarang melaporkan bahwa pasukan Ukraina telah maju ke arah Zaporizhia Barat. Setelah merebut kota Primorsk, pasukan Ukraina terus mendorong lebih jauh ke selatan, menciptakan ancaman nyata terhadap posisi Rusia di Kamiansk. Semua ini terjadi karena satu hal, inovasi drone Ukraina yang juga menimbulkan masalah besar bagi Rusia. Disinilah kita membahas berita terbesar yang pernah saya lihat sejak lama. Dan itu berkaitan dengan angka korban Rusia dan berapa lama sebenarnya harapan hidup seorang rekrutan baru Rusia. Lihatlah ini. Sejak seorang rekrutan baru Rusia tiba di tempat pelatihan hingga akhirnya tewas dalam pertempuran, rata-rata waktunya adalah antara 10 hari hingga 3 minggu. Kita tidak tahu angka pasti karena Rusia tidak mempublikasikannya, namun itu kisaran yang cukup mengerikan.
Penting ditegaskan, itu adalah siklus penuh, bukan? Dari saat dia naik bus untuk pergi ke fasilitas pelatihan hingga akhirnya bertempur di garis depan. Tapi mari kita persempit lagi. Mari kita lihat rata-rata waktu bertahan hidup rekrutan Rusia di garis depan. Menurut laporan ini, itu hanya antara 20 hingga 35 menit yang benar-benar gila. Saya benar-benar terkejut dengan fakta bahwa angka ini dilaporkan dalam hitungan menit, bukan hari atau semacamnya. Ini menit. Ini mungkin lebih buruk daripada Perang Dunia Kedua. Ini setara dengan Perang Dunia Pertama saat Perang Parit, ketika situasinya benar-benar suram. Sekarang, sebagai perbandingan, Rusia saat ini mengalami sekitar 8 orang tewas atau terluka parah untuk setiap satu korban Ukraina. Laporan ini juga menyatakan bahwa korban bulanan Rusia rata-rata lebih dari 30.000 per bulan sepanjang tahun ini. Saya yakin pada November, Desember, bahkan Oktober tahun lalu, jumlahnya lebih dari 30.000 Rusia kehilangan banyak orang dan makin sulit merekrut baru. Sekarang, untuk memberi gambaran seberapa putus asanya Putin, bonus pendaftaran baru sekarang mencapai $80.000 Amerika. Selain itu, jika Anda mendaftar ke tentara, Anda bisa mendapat hingga $140.000 Amerika dalam keringanan utang tambahan. Meski begitu, ini tetap jumlah uang besar di Amerika Serikat, dan di Rusia, nilainya bisa mengubah hidup satu generasi. Saya yakin uang sebanyak ini cukup untuk hidup seumur hidup. Namun, itu tetap belum cukup agar orang mau mendaftar untuk sesuatu yang pada dasarnya adalah hukuman mati. Ini adalah topik yang rutin kami bahas bersama mantan Navy SEAL Chuck Farr di seri baru kami, Battlefield Breakdown. Dan berikut adalah cuplikan dari seri itu, di mana dia menjelaskan secara tepat mengapa tentara Rusia tidak bertahan hidup di garis depan, mengapa mereka tidak bertahan lama. Silakan lihat. Kamu tahu, yang semakin sering kita lihat adalah Ukraina akan mengirim sejumlah drone ke satu target. Dan untuk menunjukkan kemampuan muatan, kamu bisa melihat bahwa dinding bata itu dihancurkan. Mereka punya berbagai muatan untuk drone-drone itu. Dan di sana kita lihat seluruh rumah hancur. Jadi ada kepala peledak drone pembakar, ada juga kepala peledak drone eksplosif dan pembakar. Klip pertama di sini kita melihat seorang tentara Korea Utara menjatuhkan sebuah drone, lalu berjalan mendekatinya. Dan di sini ada seorang pria yang entah bagaimana berhasil menjatuhkan sebuah drone, dan dia lupa bahwa sedang ada perang dan benda ini dipersenjatai. Anak-anak, jika berhasil menjatuhkan drone first person, jangan tiru tindakan pria ini. Jadi benda itu sudah jatuh, itu sudah tidak terbang lagi, tapi kameranya, elektroniknya, semuanya masih menyala. Ini direkam oleh drone kedua yang memberitahu drone pertama, tembakan hulu ledakmu. Jadi, sudah ada beberapa video lain yang seperti ini, yang menunjukkan orang-orang mendekati drone yang jatuh. Dan sekali lagi, benda-benda ini kebanyakan berisi hulu ledak muatan berongga. Jadi muatannya diarahkan dengan cara tertentu, tapi juga menghasilkan ledakan fragmentasi. Jadi, ini akan menghasilkan semburan eksplosif penembus lapis baja, tapi juga menyebarkan material fragmentasi ke segala arah. Apa prosedur terbaik menghadapi drone, misalnya saat di medan perang? Kalau kamu berhasil menjatuhkannya, kamu harus memperlakukannya seperti peluru artileri yang gagal meledak, kan? Kamu harus menjauh dari benda itu dan memanggil seseorang yang memang tahu cara menanganinya. Saya rasa saya akan mundur 200-300 meter dan menembaknya dengan peluru penanda, yang mungkin akan membuatnya meledak. Ya, tapi sekali lagi, kamu tahu, bahan peledak militer itu sangat stabil. Misalnya, kamu bisa punya balok besar C4. Kalau kamu tembak dengan peluru biasa, itu tidak akan terjadi apa-apa. Dibutuhkan tekanan dan panas secara bersamaan untuk meledakkannya. Jadi kalau kamu tembak drone yang jatuh itu dengan peluru penembus baja yang juga membakar, kemungkinan besar itu akan meledak. Tapi yang harus dilakukan adalah lari menjauh. Saya juga ingin menunjukkan kesadaran situasional orang ini. Dia menjatuhkan ini dan memiliki apa yang kami sebut di SEALs sebagai target lock. Dia hanya tertarik pada drone ini. Dia tak pernah melihat ke arah lain hingga tak sadar sedang direkam drone lain. Benar. Jadi kamu harus selalu waspada dan awas. Itu yang biasa kami katakan. Jaga kesadaran situational.
Kini, episode lengkap Battlefield Breakdown eksklusif untuk anggota YouTube dan Basics Insider kami. Jadi, jika Anda ingin mengakses versi lengkapnya serta konten eksklusif anggota lainnya, Anda bisa bergabung menjadi anggota channel sekarang juga dengan mengklik tombol gabung di bawah ini atau klik tautan di deskripsi atau kunjungi basicsinsider.com. Dukungan Anda memungkinkan kami terus membuat jurnalisme militer independen. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Dan jika Anda ingin bergabung, Anda bisa bergabung dengan mengklik tautan di deskripsi. Sekarang mari kita masuk ke bagian di mana Putin sendiri secara terbuka dipaksa untuk menanggapi semua masalah ini. Jika Anda sudah lama mengikuti Putin, Anda tahu dia tak suka membawa kabar buruk. Dia hadir untuk kabar baik dan menyerahkan kabar buruk ke pejabat lain. Jadi ini menunjukkan bahwa situasinya memang harus benar-benar buruk sampai dia secara terbuka mengakui sesuatu seperti ini. Semua ini terkait serangan Ukraina ke kilang minyak Rusia dan kekurangan bahan bakar akibatnya. Putin menyampaikan pidato yang mungkin paling tidak nyambung yang pernah ia ucapkan di depan umum. Dengarkan baik-baik. Begini, saya ingin mengatakan sesuatu. Secara umum, serangan terhadap infrastruktur sipil kita tidak hanya bertujuan merusak kita. Meskipun saya pikir itu juga penting bagi musuh, tetapi juga untuk memperkuat kampanye informasi. Atau lebih tepatnya, mungkin bukan sekedar kampanye, tetapi operasi informasi sebagai bagian dari konfrontasi dengan Rusia. Sebagai bagian dari kontrarevolusioner. Setidaknya, tujuannya adalah menanamkan keraguan pada diri kita sendiri dan merusak kepercayaan pada kekuatan kita sendiri, kekuatan revolusioner kita. Mereka juga ingin memprovokasi perpecahan di masyarakat Rusia dan memaksa Rusia berhenti setidaknya sementara. Menghentikan sementara serangan pasukan kita di sepanjang garis kontak dan menciptakan kondisi untuk memulai proses negosiasi dengan syarat yang menguntungkan bagi mereka, yaitu bagi lawan kita. Kita takkan beri mereka kesempatan itu. Dari revolusioner. Selain itu, dan ini penting, serangan teroris ini sama sekali tidak berdampak pada situasi di garis depan. Ini adalah poin mendasarnya. Tidak peduli dimanapun serangan terhadap infrastruktur kita dilakukan, serangan-serangan itu sama sekali tidak berpengaruh pada situasi di garis depan atau di garis kontak. Sebagian revolusioner. Posisi resmi Putin adalah bahwa tidak ada krisis bahan bakar di Rusia. Dia mengatakan bahwa, hey, semuanya baik-baik saja. Serangan Ukraina hanyalah, kamu tahu, perang informasi. Itu bukan masalah nyata. Semua api dan asap yang kamu lihat di langit, ya itu tidak nyata. Itu hanya propaganda. Itulah posisi yang dia ambil. Bukan hanya saya yang tidak setuju, masyarakat Rusia juga menentang. Dari warga biasa hingga blogger perang, semua kini terbuka menentang pernyataan Putin. Dan mereka jadi kalap, karena semua orang ini pada dasarnya mempertanyakan, seperti siapa yang memberi dia informasi ini? Kita tahu Putin sebenarnya tidak pernah pergi ke gedung manapun yang punya jendela, kamu tahu, di Rusia. Gravitasi adalah hal yang sangat berbahaya. Dia hanya bersembunyi di bunkernya. Jadi saya yakin dia tidak bisa melihat langit yang tertutup asap hitam. Tapi siapa yang memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja di Rusia? Itulah pertanyaan semua orang. Dan mereka mempublikasikan video yang membicarakan tentang itu. Di sini kita punya seorang warga Rusia yang menjelaskan kepada Putin bahwa ada krisis bahan bakar di Rusia, sementara dia sedang duduk dalam antrean untuk mendapatkan bensin untuk mobilnya. Lihatlah. Yang revolusioner dan jelas. Hari ini, Presiden kita yang hebat berkata dengan lantang dan jelas bahwa tidak ada krisis dan cadangan bahan bakar hampir sama seperti tahun lalu. Tahun lalu, saya percaya pada beliau. Tentu saja. Saya sudah antre selama 45 menit di satu-satunya SPBU di kota ini, tempat saya berhasil menemukan bensin. Saya sudah melewati 8 SPBU lain sebelumnya. Melihat banyaknya mobil di sini, memang ada cadangan bahan bakar. Semuanya hanya terkonsentrasi di satu SPBU untuk seluruh kota. Jadi, Presiden hebat kita memang tidak berbohong lagi. Setiap kali didengarkan, hanya kebenaran yang keluar. Bagai musik di telinga. Kebahagiaan di telinga. Berikutnya, ada blogger pro-perang Rusia yang menyatakan siapapun yang memberi informasi kepada Putin pantas dihukum karena hanya berbohong pada presiden. Ini adalah strategi Rusia lama, Tsar baik, boyar jahat. Artinya sistemnya adalah jika ada hal buruk yang terjadi di Rusia, itu salah para penasihat. Orang-orang yang memberi nasihat kepada Tsar, bukan salah Tsar. Tapi kalau ada hal baik yang terjadi di Rusia, tentu saja semua pujian diberikan kepada Tsar. Ini adalah sistem lama tapi sangat cerdas untuk melindungi Tsar yang telah digunakan oleh Putin. Bagaimanapun, dia dijuluki sebagai Tsar baru Rusia.
Tapi coba lihat cuplikan ini. Mengenai para Taipan ini. Tentang tongkat bendera, faktanya, sebagian besar dari mereka tewas di lokasi saat pengambilan gambar. Saya tahu persis di mana, kapan, dan alasannya mereka menancapkannya. Tidak jelas kenapa kalian melakukan ini. Perang dengan kredit ini, jujur saja teman-teman, ini sudah benar-benar melelahkan. Topimu rusak. Semua orang sudah lama melepas kacamatanya. Semua orang sudah paham semuanya. Semua orang sudah tahu segalanya. Namun para pemimpin tertinggi tetap perlu laporan dan pengarahan bahwa hari ini kita telah maju. Bagaimana kita bisa maju kalau anak-anak merekam video, mengangkat tangan ke atas, dan merekam berapa banyak drone yang terbang? Ada 30 benda seperti itu yang bisa dilempar ke tiap orang. Itulah kenyataannya. Mari berhenti menyuapi presiden dengan hal seperti ini. Saya bahkan bingung menyebutnya apa. Sebelumnya mereka terus-menerus membisikkan omong kosong ke telinganya. Mungkin kita perlu membuat pelindung di telinganya, supaya dia tidak terus dicekoki omong kosong. Tapi mereka juga terus. Namun mereka tetap percaya diri menyebarkan omong kosong ini dan menebar kebingungan. Saya yakin pabrik kita bisa menangani ini. Kita akan genjot lagi. Situasi di Irkutsk tidak jelas. Tidak ada bensin maupun solar. Bagaimana mungkin? Mereka punya pabrik sendiri di Angarsk. Pabriknya tidak berfungsi. Jadi musuh ada di dalam. Dan jumlah mereka lebih banyak dari siapapun. Sekarang ada pejabat Rusia lain yang membahas solusi masalah ini. Kita akan segera membahas jawabannya. Tapi sebelumnya, mari kita bahas segmen meme dengan cepat. Kalian sudah tahu aturannya. Jika suka memenya, tekan subscribe di bawah. Jika sudah subscribe, tekan like. Sekarang, mari kita lihat. Meme pertama tentang dua pertahanan udara Rusia berbeda. Ada dua jenis, salah satunya tidak berfungsi. Dan yang kedua adalah yang hanya menembak target sendiri. Seperti yang kita lihat di Moskow, di mana semacam rudal menghancurkan depot bahan bakar Rusia. Gambar yang kita dapatkan, saya yakin akan ada di museum 100 tahun lagi. Sekarang untuk gambar berikutnya, saya ingin memperjelas untuk algoritma YouTube. Teman-teman, ini adalah meme. Saya yakin ini hasil Photoshop atau AI, bukan gambar asli. Saya tidak bermaksud berbohong, tapi tetap saja ini meme lucu. Kita punya Presiden Zelensky yang berperan sebagai dokter menggunakan sebuah suntikan yang merupakan rudal flamingo buatan dalam negeri Ukraina. Dan saya cukup yakin Putin tidak akan senang dengan ini. Itulah kenyataannya. Sekarang mari kita lanjut ke meme berikutnya. Meme berikutnya adalah seorang wanita Rusia meninggalkan Crimea di dekat jembatan Kerch. Karena bagaimanapun juga, saya tidak tahu apakah kalian tahu, ada kemacetan lalu lintas selama 12 jam di jembatan itu oleh orang-orang yang mencoba melarikan diri dari semenanjung Crimea. Nah, wanita Rusia ini seperti berkata, "Hei, siapapun yang mempromosikan semenanjung ini sebagai tempat liburan, itu sama sekali tidak benar." Dia mencoba berbicara dengan manajernya, mungkin Putin. Ini agak sedih, terkait data yang baru keluar dan sudah kita bahas di video ini. Ini soal tentara Rusia yang dikirim Putin untuk mati. Bagian paling menyedihkan dari perang ini, seperti yang dikomentari beberapa tentara Ukraina, adalah usia tentara Rusia yang makin muda akibat banyaknya korban di pihak Rusia. Mari kita kembali ke topik serius. Ini bukan meme lucu, tapi sarkastik dan menyedihkan. Sekarang, mari bahas bagaimana Rusia ingin menyelesaikan krisis bahan bakar ini. Kami memiliki komentar dari juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang ditanya tentang, "Hey, dari mana kita akan mendapatkan minyak itu?" Meski ada kekurangan minyak, saya rasa semua sepakat setelah melihat semua video. Berikut pernyataan Peskov. Tentang kebangkitan, Pada pertemuan Minggu, Presiden menginstruksikan pejabat mempertimbangkan impor produk minyak bumi. Apakah sudah ada indikasi asal negara impor tersebut? Ya, untuk alasan yang jelas, kami tidak akan membicarakan hal itu. Kontak sedang berlangsung. Jika kesepakatan tercapai pada harga yang dapat diterima, maka ini akan terjadi. Ini akan menjadi langkah lain menuju stabilisasi pasar dan bertujuan untuk menahan permintaan yang didorong oleh kepanikan ini. Sekarang ada alasan mengapa Peskov tidak memberikan rincian. Dan dalam beberapa hal, alasannya adalah sebuah meme. Hanya saja ini meme yang panjang, jadi biarkan saya jelaskan. Beberapa hari yang lalu, salah satu saluran telegram terbesar, saluran berita di Rusia, membagikan berita ini di mana dia mengatakan, "Hei, semua orang yang mengalami masalah di Crimea, jangan khawatir. Kami punya kiriman, banyak minyak akan datang ke Crimea. Masalah kalian akan segera teratasi dengan sangat cepat." Coba tebak, siapa yang menonton saluran berita ini? Pasukan drone Ukraina. Setelah kiriman itu tiba, kalian bisa lihat di gambar berikutnya apa yang terjadi. Kini kiriman itu hangus terbakar. Disinilah blogger perang Rusia mulai berbalik melawan si fighter bomber ini dan bertanya, "Kenapa kamu membagikan semua detail ini?"
Dan saya rasa Peskov melihat semua ini. Dan sekarang dia seperti, hey, kami akan menyelesaikan masalah ini, tapi kami tidak akan memberitahu kalian detail tentang dari mana kiriman itu akan datang. Kalau saya boleh menebak, saya rasa kemungkinan besar itu akan datang dari Kazakhstan. Mungkin sebagian dari Belarus. Tapi mereka tidak mau membagikan detail apapun karena apa yang terjadi dalam situasi ini. Sekarang, sementara pemerintah melakukan apapun yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, warga sipil Rusia mulai menyelesaikan masalah bahan bakar dengan cara mereka sendiri. Dan ini bukan hal yang positif. Lihat data ini. Pencarian Google atau versi Google di Rusia sebenarnya hanya tiruan Google. Ini menunjukkan orang Rusia kini mencari cara menyedot bensin dalam jumlah rekor, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Ini menandakan situasi sangat buruk. Bahkan, ada orang-orang di media sosial yang membagikan tips dan trik tentang bagaimana melakukan hal seperti ini. Jadi, lihatlah cuplikan berikut ini. Aku pikir aku tidak akan pernah membutuhkan keterampilan ini dalam hidupku. Tapi waktunya memang sudah tiba, Ayah. Terima kasih. Pada dasarnya, pendaftaran terbuka untuk menyedot bensin. Kamu sudah mengerti semuanya. Aku akan mengajarkanmu cara menyedot bensin. Aku rasa tidak pernah. Tuhan, ini bukan. Aku yakin sebentar lagi ada yang jual kursus cara menyedot bensin. Kalian tahu nggak? Miliarder Rusia Roman Abramovich sebenarnya memulai karirnya saat remaja, kamu tahu, dengan menyelundupkan minyak ke Uni Soviet. Katanya sih, katanya. Dia sering menuntut penulis dan jurnalis. Jadi aku bilang, katanya. Jika dia ingin menuntutku, namaku Kash Patel, dan dia bisa mencariku di Washington. Itu saja yang bisa kusampaikan. Dukung channel ini dengan menjadi anggota. Sampai jumpa di video berikutnya.